Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah yang telah menciptakan, memiliki, menyiapkan segala kebutuhan dan memusnahkan semua yang di langit dan di bumi kecuali dengan izinnya. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hai sekalian orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amalan perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama dalam masalah ibadah, adalah Al-Quran, Kitabullah. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan As-Sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan, terutama dalam masalah ibadah, yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua perbuatan ibadah yang dibuat-buat dikenal perbuatan baru dalam agama. Wa bid'atin dhalalah. Dan perbuatan buat-buat ini pasti akan membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Wa inna dhalalin finnar. Dan semua kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Memang dalam Islam salah satu ciri khasnya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya, bagaimana kita tidak berdebat, kita cukup menyampaikan argumentasi kita, cukup menyampaikan hajat kita, diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, selesai bagi kita. Tidak ada dalam kehidupan atau kamu seorang muslim menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau ada orang kita nasihatin, dia bisa menerima, minimal dia merespon positif, alhamdulillah. Tapi kalau dari awal kita berbicara dengan dia yang ada adalah penolakan, maka apa manfaatnya? Kalau pertemuan pertama dia menolak, maka pertemuan kedua dia akan lebih menolak lagi, ketiga mungkin dia akan menghina dan seterusnya. Bukan berarti kita berhenti mendakwahi orang-orang yang tidak memahami agamanya itu melakukan pelanggaran, tidak. Tetapi kita lebih banyak fokus ya untuk menyampaikan saja, dan jangan menghabiskan argumentasi kita atau waktu kita pada orang-orang yang tidak mau mendengar, apalagi tidak menghargai kita. Ya, Islam melarang penganutnya untuk membuat dirinya terhina. Misal kita berbicara tapi tidak ada yang dengar, ya udah jangan ada di sana. Cari aja komunitas yang kira-kira bisa mendengar kita. Kita berada di satu komunitas kita tidak dihargai, suka diolok-olok segala macam. Cari komunitas yang lain yang kita punya kedudukan, yang kita bisa dimuliakan. Ya, ini boleh dalam Islam, bahkan dianjurkan. Kita tidak boleh
menjerumuskan diri kita pada hal-hal yang menghinakan diri kita, menjatuhkan martabat kita, menghilangkan peluang-peluang kita untuk bisa berprestasi ya, dengan cara misalnya diolok-olok atau yang semisalnya. Nah ini gambaran pembukaan tentang masalah larangan atau menjauhi bantah-bantahan. Jadi kita cukup sampaikan dengan cara yang santun dan baik, diterima alhamdulillah. Tidak diterima ya sudah. Kurang lebih seperti itu. Baik Ustaz, apakah berarti saya tidak boleh berdiskusi? Saya tidak boleh berdialog? Boleh. Tapi tujuannya apa dulu? Kalau kita misalnya punya argumentasi dalam satu permasalahan, orang itu juga punya argumentasi dan memang keduanya sedang mencari mana yang terbaik. Itu tidak masalah. Dibolehkan saja. Yang satu menyampaikan argumentasinya, yang satu membantahnya, yang satu menjawabkan lagi, tapi secara ilmiah, dengan adab dan tata krama yang benar boleh saja. Tapi kalau kita habiskan waktu, terutama pada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kasar, orang-orang yang tidak tahu menilai kebaikan orang-orang yang cuma tahu ribut saja, hidupnya menggunakan manajemen konflik, tidak ada gunanya kita habiskan waktu dengan orang seperti ini. Tidak ada gunanya kita menghabiskan waktu dengan orang-orang seperti ini. Baik, saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis tentang dalil keutamaan yang didapatkan kalau orang meninggalkan debat. Ya. Diangkat oleh penulis sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' di nomor 1464. Bunyinya, kata Nabi SAW, Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Wa bi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kediba wa in kana mazihan. Wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqahu. Terjemahannya, aku akan menjamin, kata Nabi SAW, sebuah istana di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Perhatikan potongan sabda Nabi SAW, dia tinggalkan perdebatan meskipun dia benar. Kalau dia sudah sampaikan, ternyata orang itu tidak mau dengar. Ya, kita sudah sampaikan, akhi, ukhti, sholat. Ini perintah dalam agama. Sudahlah, sok tahu nggak usah gini. Berarti orang yang sudah membuka langsung pintu perdebatan. Kita mau sampaikan ayat, mau sampaikan hadis, kira-kira mau didengar? Nggak bakal didengar. Kalau dari awal sudah dibuka pintu perdebatan duluan, penolakan duluan. Maka ini ada jaminan khusus bagi orang yang meninggalkan debat-debat seperti ini. Kemudian kata Nabi SAW, juga aku menjamin sebuah istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda. Nanti kita akan rincikan ya. Kemudian yang ketiga, dan juga aku menjamin sebuah istana di bagian atas surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya atau menyempurnakan akhlaknya, karakternya. Baik, kita ambil faedah dulu dari hadis ini. Faedah pertama dari hadis, adanya jaminan dari Nabi alaihi salatu wassalam bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Akan panjang lebar kita paparkan dalil-dalil tambahan dan penjelasan tambahan tentang masalah bab ini. Berikut juga dengan tanya jawabnya insyaAllah. Jadi kita akan panjang lebar insyaAllah jelaskan tentang masalah potongan pertama hadis, jaminan di pinggiran surga istana bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ini akan lebih panjang lebar kita jelaskan tambahan-tambahan dalilnya insyaAllah. Berikut juga tentang syarah atau penjelasannya. Saya langkahi dulu ini, kita jelaskan dulu hadis ini. Kemudian yang kedua, jaminan Nabi SAW di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Jadi poinnya di sini, walaupun bercanda nggak boleh bohong. Ini ada bahasan sendiri tentunya ya, tapi ini berarti adanya ancaman berat bagi setiap muslim yang suka berbohong atau membuka pintu bohong itu sendiri. Dan jangan pernah dibuka, karena satu kali membuka pintu dusta ini maka akan terbuka dusta-dusta selanjutnya. Ini kalau tidak salah pernah kita jelaskan di salah satu poin dulu ya. Kalau anjuran dalam agama ini agar jangan pernah berbohong sama sekali. Tidak butuh berbohong. Kalau kita benar, kita sampaikan apa adanya. Kalau kita salah, kita akui kesalahan kita. Mungkin berat pada saat kita harus mengakui kesalahan, tapi pada saat itu pastikan Bapak Ibu sekalian, karena kejujuran kita, permasalahan kita sudah selesai. Walaupun nanti masih ada proses penyelesaian dari permasalahan tersebut. Daripada kita bohong, maka setiap kali ditanya permasalahan, maka akan selalu saja berbohong, dan bohong satu akan punya saudara bohong-bohong yang lainnya. Luar biasanya masalah dusta ini, kalau kita hidup, misal kita jujur 10 tahun, kemudian tahun ke-11 kita bohong sekali, dan ketahuan. Kira-kira yang orang nilai jujur 10 tahun atau bohong yang satu kalinya? Alhamdulillah, banyak saksi. Ya. Jadi luar biasanya, menjaga kejujuran 10 tahun, itu bisa rusak dengan satu kali bohong saja. Jadi memang berat sekali. Makanya kata Nabi SAW, as-sidqu tuma'nina. Jujur itu adalah ketenangan jiwa. Wal kadhibu ribah. Dan bohong itu adalah kekacauan dalam jiwa. Karena tidak akan pernah tenang hidupnya. Makanya Nabi SAW larang tidak boleh bohong walaupun bercanda.
Tentu ada satu pengecualian khusus bagi suami istri. Kalau dalam bab bercanda, memuji, dibolehkan berbohong. Ya. Kayak misalnya suami bilang sama istrinya, saya belum pernah melihat wanita secantik kamu. Contoh, untuk menggembirakan istrinya. Atau istrinya bilang, saya belum pernah melihat lelaki setampan kamu, untuk menggembirakan. Di bab itu boleh. Bukan bohong lain ya. Bukan selingkuh lalu bohong, nggak boleh. Haram dalam Islam. Tapi dalam pujian, istrinya hidangkan makan, mungkin keasinan. Enak nggak? Enak. Dia bohong untuk menggembirakan. Tapi boleh ditambahin. Dia mengatakan, lain kali garamnya kurangi ya. Nggak apa-apa. Gitu kan? Mungkin suaminya pulang rumah, keringatan, bau. Gitu kan? Tiba-tiba mau biologis. Gimana supaya nggak tersinggung perasaannya? Oh Masya Allah, belum mandi aja sudah ganteng. Apalagi kalau sudah mandi. Ya ini contoh. Dan banyak contoh-contoh lain. Intinya jangan berbohong kalau selain daripada pintu ini saja. Kalau pintu ini berbeda. Ya, itu pun ini dalam rumah tangga bukan menjadi satu habit. Bukan jadi kebiasaan. Ini sesekali. Yang benar adalah kita gunakan pola kejujuran yang lebih banyak. Gitu kan? Betul-betul memang kita puji apa adanya. Kelebihan pasangan kita puji. Kemudian kalau kekurangannya kita rangkul dia agar bisa menyempurnakan kekurangan tersebut. Baik, potongan yang ketiga. Jaminan di surga juga dari Nabi SAW bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Ini kalau tidak salah juga sudah pernah kita jelaskan dulu tentang masalah kedudukan akhlak yang mulia. Yaitu orang-orang yang memang memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia betul-betul menjaga karakternya. Karena orang yang hubungannya baik sama Allah, pastikan dia jujur, dia akan amanah, dia akan tanggung jawab, dia akan dermawan, dia akan pemaaf. Itu karena orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, terbaiki ya dengan sendirinya karakter-karakter dia, dan dia akan jauh dari karakter buruk seperti bohong, menipu, memukul, menggunjing, dan segala macam hal yang dilarang dalam agama ini tentunya. Itu juga ada bahasan sendiri, tapi yang jelas kalau orang berusaha memperbaiki akhlaknya yang mulia, maka itu adalah salah satu kunci masuk ke dalam surga, bahkan mendapatkan istana di tertinggi, tempat tertinggi di surga. Dan kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih berat di timbangan amal hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Baik, kita akan fokus teman-teman sekalian bahas tema kita tentang masalah larangan berdebat. Ini tambahan dalil dan syarahnya. Yang pertama adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah yang berbunyi, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utu al-jadal atau utul jadal thumma qara'a ma dharabu laka illa jadala. Kata Nabi SAW, tidaklah sebuah kaum menjadi sesat setelah mereka dulunya berada di atas hidayah atau kebenaran kecuali karena suka berdebat. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya mereka tidak memberikan perumpamaan kepada Muhammad kecuali benar-benar hanya untuk berdebat saja. Hadits ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita bahwasanya penyebab menyimpangnya seseorang dari kebenaran, dari petunjuk yang telah datang kepada dia, itu karena suka berdebat. Jadi orang yang hadir di dalam majelis ilmu seperti ini, kalau dia ikhlas hadir untuk mendapatkan ilmu dan dia betul-betul ingin mengejar dan mengamalkan isinya, maka kita temukan pasti ilmu itu akan melunakkan hati dan membuat orang tidak suka berdebat. Bahkan terbuka sekali pintu penerimaan. Karena kalau disampaikan, akhi ukhti begini, oh iya, akhi ukhti jangan begini, oh iya, itu akan terbuka. Dibandingkan dengan orang justru setiap kali disampaikan satu argumentasi, apalagi kalau itu adalah hobi dia, kesukaan dia, dan itu pelanggaran agama.